Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Kembali kita bertemu di Morning Call KPB dan pada hari ini, Jumat 30 Desember 2022, kita bersama-sama akan mendengarkan dan menghayati firman Tuhan berdasarkan Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat 37. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali boleh merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, menghayati dan mendalaminya. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat 37. Namun dua ayat yang akan saya bacakan buat kita semua, yaitu ayat 34, ayat 35, dan ayat 36. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghapaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Saudaraku, hal yang pertama dari peristiwa ini kita belajar atau kita mendapatkan satu catatan bahwa ternyata setan pun tahu siapa itu Yesus. Di sini dikatakan bahwa setan mengatakan yang kudus dari Allah. Setan tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Yang kedua, apakah dengan setan mengenal dan mengetahui siapa itu Yesus, kemudian Yesus berkompromi dengan setan? Tidak. Pada ayat berikutnya, catatan di sini, Lukas memberikan satu ketegasan. Yesus menghardiknya dan katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghepas orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan yang ketiga, membuat banyak orang takjub dengan peristiwa Yesus menghardik dan mengusir setan tersebut. Saudara-saudara, ketiga hal ini patut kita belajar. Kita merenungkannya dalam kehidupan bergereja. Setan yang begitu mengenal dan mengetahui siapa Yesus. Seringkali kita berjumpa di dalam pelayanan ini. Banyak sekali orang menyatakan diri mengenal Yesus. Bahkan kehidupannya menunjukkan bahwa
Ia tahu segala aturan. Ia tahu bahwa Yesus itu Allah, Juru Selamat. Tetapi kadangkala perbuatannya berbeda dengan apa yang kita ketahui, bahwa dia kenal Yesus dan dia tahu tata laksana aturan kehidupan bergereja. Kelakuannya, perbuatannya berbeda dengan apa yang ia tahu tentang Yesus. Kedua, apakah saudara-saudara, ketika kita tahu orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan, tetapi kelakuannya bertolak belakang dengan firman Tuhan, kita kompromi dengan mereka? Apakah kita juga melakukan hal yang serupa, menunjukkan bahwa kita kenal dengan Yesus, tetapi perbuatan kita bertolak belakang dengan kasih Yesus? Ketiga, apakah dengan perbuatan-perbuatan itu orang melihat kita mengenal Yesus, dekat dengan Yesus, tetapi perbuatan kita bertolak belakang dengan kasih dan pekerjaan Yesus, membuat banyak orang takjub? Ingat bahwa setan memiliki pekerjaan merusak, menghancurkan, mengganggu, menggoda, dan membuat hubungan manusia dengan Allah rusak. Ingat pula bahwa Yesus tidak berkompromi. Yesus menghardik dan mengusirnya dengan mempelajari, dengan memahami apa yang Yesus lakukan. Maka patutlah kita menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh setan yang merusak hubungan sesama, menghancurkan dan menimbulkan konflik di dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan bergereja. Kita tidak berkompromi dengan hal-hal tersebut, tetapi kita harus menghardik dan mengusirnya supaya setan tidak menguasai kehidupan manusia dan merusak kehidupan kita dengan sesama, dan bahkan merusak hubungan kita dengan Allah. Di dalam Yesus, Allah kembali menjalinkan hubungan dengan manusia, memperbaiki hubungan manusia dengan kasih sayangnya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau menghardik setan dalam kehidupan kita, kehidupan dalam lingkungan kita, semua perkara-perkara yang ingin menghancurkan dan menimbulkan konflik dalam kehidupan sesama dan bahkan merusak hubungan kita dengan Allah, kita harus menghardiknya. Diam dan keluarlah. Maka kita akan menunjukkan kita tidak akan kompromi dengan segala perbuatan pekerjaan setan, tetapi kita kembali bersama-sama dengan Allah Yesus Kristus melakukan apa yang Allah Yesus Kristus inginkan dalam kehidupan kita. Setiap perkara yang kita lakukan berlandaskan pada kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan, maka membuat banyak orang takjub. Kehidupan kita pada masa kini, ingat, pengaruh-pengaruh dunia digital pun dapat membuat kita terperangkap pada hal-hal yang mungkin juga perangkap-perangkap itu tidak jauh berbeda dengan perangkap dan pekerjaan setan. Dengan mengedarkan melalui dunia digital medsos hal-hal yang terkait dengan hoax, hal-hal yang terkait dengan muatan-muatan yang menghancurkan
muatan-muatan yang menimbulkan permusuhan, muatan-muatan yang menyampaikan informasi-informasi yang tidak tepat, maka hal itu akan merusak hubungan kita dengan sesama. Maka gunakanlah medsos di era digital ini dengan hal-hal yang positif, menyampaikan muatan-muatan kasih yang menyelamatkan, yang mendamaikan. Maka kita menjadi orang-orang yang turut bekerja sama dengan kasih Allah, bahwa kita tidak berkompromi dengan pekerjaan setan. Selamat kita meninggalkan tahun 2022 dan menyambut tahun 2023 dengan menghardik serta mengusir semua pekerjaan setan, menghardik dan membuat diam semua pekerjaan yang merusak, yang menimbulkan keresahan, kegelisahan, dan amarah. Dan kita melakukan apa yang Allah inginkan, damai sejahtera, penuh persaudaraan dan persahabatan, dan membuat tahun 2023 menjadi tahun yang diberkati. Yesus Kristus akan diam dan tinggal dalam kehidupan kita ketika kita membuka hati, pikiran kita, jiwa dan roh kita, dan kita meminta kepadanya menuntun kita dengan kuasa rohnya yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih dengan Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk menghardik semua pekerjaan setan dan tidak berkompromi dengan pekerjaan-pekerjaannya, melainkan hidup dengan pekerjaan Kristus. Tolonglah kami untuk dapat melaksanakan hal itu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Amin.